Ketika bos barunya datang ke kantor, Ana terkejut melihat jam tangan yang dikenakan pria itu. Jam tangan itu sama persis dengan milik suaminya yang meninggal setahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Koper-koper usang telah dibongkar, isinya merangkum sisa-sisa kehidupan yang Ana tinggalkan setahun lalu. Bau karbol dari apartemen barunya terasa dingin, steril, dan asing. Tepat seperti yang ia butuhkan. Setahun sudah Nizam, suaminya, pergi dalam tragedi kecelakaan tunggal yang merenggut tawa dan masa depan mereka. Setahun juga Ana berjuang untuk tidak tenggelam dalam lubang duka yang tak berdasar. Ia mencoba segala cara, terapi, berkebun, dan melukis. Namun, kenangan Nizam tetap seperti gema abadi di rumah lama mereka. Akhirnya, Ana memutuskan satu-satunya cara untuk benar-benar memulai adalah dengan memulai hidup baru di tempat baru. Ia pindah dari Jakarta ke sebuah kota lain yang lebih kecil. Di sana, ia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi skala menengah Adigana Kontraktor. Pekerjaan itu menuntut fokus, angka-angka konkret, dan logistik yang rumit. Semuanya bertolak belakang dengan keheningan dan kelembutan hatinya yang hancur. Ana berdiri di depan jendela apartemennya yang minimalis, menghadap pemandangan keren yang berayun-ayun di kejauhan. Di kota ini, ia adalah Ana dengan versi baru. Seorang wanita karir berusia 30 tahunan yang siap bekerja. Nama Nizam, untuk sementara, akan ia kunci rapat-rapat di peti memori. Pukul 6 pagi, alarm berbunyi. Ana bangkit, menyiapkan kopi, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkaknya sudah lama hilang, menyisakan sedikit kelelahan yang tersamarkan oleh polesan tipis bedak. Ia memilih pakaian dengan hati-hati. Untuk hari pertamanya, ia memutuskan mengenakan kemeja biru muda dengan garis-garis halus yang dulu dibelikan Nizam untuknya. Kemeja itu sedikit kebesaran di bahunya, namun memberi kehangatan yang melegakan. Seolah lengan Nizam melingkari tubuhnya sebagai jimat keberuntungan. "Aku siap, sayang," bisiknya pada bayangan di cermin. Kantor Adigana Kontraktor tampak modern dan ramai. Meja-meja didominasi oleh monitor besar yang menampilkan denah arsitektur 3 dimensi. Ana diperkenalkan kepada timnya. Sebuah tim yang ramah, namun tegang. Ketegangan itu bukan karena Ana, melainkan karena hari ini adalah hari kedatangan bos baru mereka. Pria muda yang mengambil alih perusahaan setelah pendiri lama pensiun. "Pak Kevin itu terkenal brilian, Mbak," bisik Rina, rekan kerjanya, saat mereka berjalan menuju pantry. "Dia pindahan dari kantor pusat. Semua orang di sini sudah menunggu dia sejak sebulan lalu. Kabarnya, dia sangat perfeksionis." Sepanjang pagi, Ana tenggelam dalam orientasi dan membaca tumpukan berkas. Fokusnya terpecah antara materi kerja yang menantang dan desas-desus mengenai sosok Kevin. Ana berusaha mengabaikannya. Bos baru, kota baru, hidup baru. Itu moto barunya. Saat makan siang hampir tiba, pintu utama ruangan bos yang berada di ujung koridor kaca terbuka. Seketika, hiruk-pikuk kantor mereda menjadi keheningan yang canggung. Langkah kaki tegap, suara sepatu pantofel yang menapak lantai marmer, menarik perhatian Ana yang sedang menyortir dokumen. Sosok itu tinggi, berpakaian rapi dengan setelan navy yang elegan, menampilkan aura kepemimpinan yang dingin, namun memikat. Itu adalah Kevin. Rina menyenggol lengan Ana. "Itu dia, Mbak Ana." "Pak Kevin." Ana mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas. Ia hanya ingin melihat wajah bosnya untuk formalitas. Namun, pandangannya tidak berhenti di wajah Kevin. Pandangannya jatuh, terpatri, lalu membeku pada pergelangan tangan kiri Kevin. Di sana, melingkar rapi jam tangan berwarna perak dengan tali kulit coklat tua yang sedikit usang, persis seperti yang Nizam kenakan di hari pernikahan mereka. Jantung Ana terasa dicengkram. Mustahil, mungkin mereka memesan di tempat yang sama. Ini pasti hanya kebetulan. Kevin berjalan mendekat, menyapa tim dengan senyum profesional. Saat ia menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan Ana, cahaya dari jendela mengenai pergelangan tangannya, membuat Ana melihatnya dengan lebih jelas. "Selamat datang, Ana. Senang Anda bergabung," ujar Kevin. Suaranya tenang dan berwibawa. Ana memaksa dirinya membalas jabatan tangan itu, tetapi matanya menolak beranjak dari arloji. Ia ingat betul detail jam itu. Itu bukan jam tangan biasa, itu adalah hadiah ulang tahun ketiga mereka, yang ia pesan khusus dari seorang pengrajin kecil di Bali. Dan yang paling penting, di bagian belakang cangkang logam jam itu,
Ana sendiri yang mengukir inisial mereka menggunakan pena ukir N dan A. Saat Nizam meninggal, polisi hanya menemukan dompet dan ponselnya. Jam tangan itu tidak pernah ditemukan di lokasi kecelakaan. Tidak pula ada di rumah sakit. Ana bertanya-tanya, apakah jam itu terlempar, hilang? Kini, benda yang hilang itu melingkar di pergelangan tangan bos barunya. Ana merasakan dengungan di telinganya, kemeja pemberian Nizam di tubuhnya terasa panas, dan dunianya yang baru saja ia susun kembali, mulai berputar. Kevin menyadari raut wajah Ana yang pucat. Ada yang salah, Ana? Tanya Kevin. Ana menggeleng, menarik tangannya perlahan. Tidak, Pak, maaf. Hanya sedikit gugup di hari pertama bekerja. Ia berbohong, memaksakan senyum yang terasa seperti topeng kaku. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan peperangan batin yang intens bagi Ana. Ia bekerja dengan efisien, menunjukkan profesionalisme tinggi, tetapi di dalam, ia adalah kapal yang dilanda badai. Setiap kali Kevin berada di sekitarnya, mata Ana secara otomatis akan mencari pergelangan tangan kiri Kevin. Ia mempelajari gerakan Kevin, bagaimana ia sesekali menyentuh kaca arloji itu, seolah itu adalah kebiasaan lama. Ana bahkan mencari di internet untuk model jam yang sama, hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa itu adalah model umum. Namun, tidak ada yang identik dengan desain minimalis buatan tangan itu. Ana mencoba menyimpulkan, secara rasional, Kevin mungkin memiliki selera yang sama persis dan memesan jam tangan yang mirip. Namun, secara emosional, muncul pertanyaan tentang adanya hubungan. Kenapa Kevin memiliki jam tangan Nizam? Tidak mungkin Nizam menjualnya, mengingat ia sangat mencintai jam itu. Ada pula kemungkinan ketiga, yang paling menakutkan, yang segera diusir Ana dari pikirannya. Mungkinkah Kevin terlibat dalam kecelakaan itu? Kecurigaan ini mulai memengaruhi pekerjaannya. Dia salah memasukkan data anggaran dalam 2 laporan. Kevin memanggilnya ke kantor, dan alih-alih membahas angka, Ana justru tergagap, menatap lurus ke arloji itu. Ana, kamu biasanya teliti, ujar Kevin. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran, alih-alih kemarahan. Apakah kamu sedang ada masalah pribadi? Tidak, Pak. Saya hanya kurang tidur, jawab Ana, mengepalkan tangannya di bawah meja. Ketika hari Minggu, ia menarik keluar kota kenangan Nizam. Ada foto Nizam yang sedang tertawa, memakai jam tangan itu saat mereka berlibur di pantai. Ia membandingkan ingatan foto itu dengan apa yang ia lihat di kantor. Detailnya sama, goresan samar di sisi kanan, kerutan alami di tali kulit coklat tua yang hanya terbentuk setelah pemakaian bertahun-tahun. Ini bukan kebetulan, itu adalah jam tangan Nizam. Ana tahu, ia harus menanyakan kebenarannya. Membiarkan misteri ini menggantung akan merusak kedamaiannya, bahkan menghancurkan awal barunya. Ia harus berani demi jiwanya yang tersisa. 3 minggu setelah kedatangan Kevin, Ana mendapatkan kesempatan emas. Sekretaris Kevin sedang cuti, dan tugas mengirimkan berkas kontrak utama proyek ke ruangan Kevin jatuh ke tangannya. Pintu kantor Kevin berayun tertutup di belakangnya. Ruangan itu luas, dengan jendela besar menghadap cakrawala kota. Kevin duduk di mejanya, memakai kacamata baca, terlihat lebih santai tanpa jas. Arloji itu berkilauan di pergelangan tangannya. Ini berkas kontrak untuk proyek sentra niaga, Pak, kata Ana. Suaranya terdengar terlalu keras di ruangan yang senyap itu. Ia menaruh map di depan Kevin. Kevin melepas kacamata, mendongak. Terima kasih, Ana. Tolong jelaskan secara singkat poin-poin revisi yang Anda masukkan. Ana melakukan tugasnya. Setelah selesai menjelaskan, ia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mencari jawaban atas rasa penasarannya. Maaf, Pak Kevin, saya harus menanyakan hal ini, ucap Ana. Suaranya bergetar. Ini tentang jam tangan Anda. Kevin mengerutkan dahi, tampak bingung. Ia melihat ke pergelangan tangannya. Oh, yang ini. Kenapa? Jam itu, Ana memulai, mencoba mengendalikan emosinya. Itu buatan khusus. Di bagian belakang cangkangnya, ada ukiran inisial kecil, huruf N dan A. Kevin terdiam sejenak, ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi waspada, lalu tampak terkejut. Ana melanjutkan, menjelaskan kisahnya dengan cepat, seolah takut Kevin akan kabur. Saya yang mengukirnya, Pak. Hadiah ulang tahun untuk suami saya, Nizam. Dia meninggal setahun lalu. Jam itu hilang di hari kecelakaannya, dan kami tidak pernah menemukannya. Saya ingin tahu,
Di mana Anda mendapatkannya? Air mata mulai menggenang di mata Anna. Kevin meletakkan tangannya di atas meja, lalu perlahan melepas arloji itu. Ia membaliknya, melihat ukiran kecil yang selama ini ia anggap sebagai dekorasi acak. Dia menatap Anna dengan mata yang kini dipenuhi pengertian dan sedikit kesedihan. "Tunggu sebentar," kata Kevin pelan. Ia berdiri, berjalan ke arah Anna, dan tangannya diletakkan di sandaran kursi Anna. "Kamu istrinya Nizam?" Anna mengangguk. Isakannya tertahan. Kevin kembali ke mejanya, wajahnya tampak syok. Ia memegang jam tangan itu dengan hati-hati, seolah benda itu kini adalah benda suci. "Ya Tuhan," bisik Kevin. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kamu istrinya. Maafkan saya." Kevin menyuruh Anna duduk. Ia kemudian menceritakan kisah yang merajut benang-benang takdir yang terputus ini. "Nizam dan aku," Kevin memulai. Suaranya serak. "Kami adalah sahabat karib sejak SMP. Kami main band bersama, bolos kuliah bareng, bahkan kami sempat berjanji untuk mendirikan perusahaan konstruksi bersama. Dia adalah orang yang membuatku jatuh cinta pada dunia bangunan. Dia gila ide-ide brilian. Kami seperti saudara kandung." Mereka terpisah setelah lulus kuliah. Kevin melanjutkan studi ke luar negeri. Nizam menetap di Indonesia dan menikah. Komunikasi mereka memudar, tergerus kesibukan dan jarak. "Aku kembali ke Indonesia 2 tahun lalu, tapi terlalu sibuk untuk menghubunginya," jelas Kevin. "Sampai suatu hari, sekitar 8 bulan lalu, aku mengunjungi ibuku di kampung halaman. Ibuku bertetangga dekat dengan ibu Nizam." Kevin menelan ludah. "Ibuku yang bercerita. Dia bilang Nizam meninggal dalam kecelakaan. Aku sangat terpukul." Ia mengangkat jam tangan itu, menatap inisial N dan A dengan tatapan sedih. "Ibu Nizam tahu betapa dekatnya kami dulu. Dia bilang Nizam meninggalkan jam tangan ini di rumah beliau sehari sebelum kecelakaan. Katanya, Nizam sempat mampir untuk memperbaiki atap rumah ibunya dan lupa mengenakan jam ini kembali. Ibu Nizam lalu memberikan jam tangan itu padaku sebagai kenang-kenangan. Katanya, ia ingin jam ini berada di tangan orang yang mencintai Nizam seperti adiknya sendiri. Dia ingin aku mewujudkan mimpi-mimpi Nizam yang tertunda." Kevin menatap Anna yang kini menangis lega karena misteri itu terpecahkan. "Aku memakainya setiap hari sebagai pengingat. Aku bahkan tidak tahu inisial ini milikmu. Aku pikir itu hanya semacam kode pribadinya. Aku tidak pernah tahu bahwa istri Nizam, cinta dalam hidupnya, adalah orang yang kini bekerja untukku." Kebenaran itu melegakan sekaligus menyakitkan. Arloji itu adalah simbol kesetiaan Nizam, yang kini menghubungkan kembali 2 orang yang ditinggalkan olehnya. Sejak hari pengungkapan itu, dinamika antara Anna dan Kevin berubah drastis. Hubungan bos dan karyawan masih dipertahankan secara profesional. Tetapi di luar jam kerja, mereka menjadi 2 jiwa yang saling terhubung oleh jembatan kenangan bernama Nizam. Makan siang mereka kini selalu dihabiskan berdua, di pojok kantin yang tenang, atau di taman dekat kantor. Anna menceritakan detail masa pacaran dan pernikahan mereka. Bagaimana Nizam selalu bersemangat membahas detail konstruksi bangunan tua. Kebiasaannya minum kopi pahit saat lembur, dan lelucon-lelucon bodohnya. Sementara itu, Kevin membuka lembaran masa lalu Nizam yang tidak diketahui Anna. Kevin bercerita tentang masa remaja Nizam yang liar. Cita-citanya menjadi arsitek, meskipun ayahnya ingin ia menjadi pengacara. Dan bagaimana Nizam membantu Kevin menyelesaikan skripsinya. Mereka mengisi puzzle kehidupan Nizam yang terbagi. Kevin melihat sisi Nizam yang ambisius dan nakal, sementara Anna mengenal sisi Nizam yang lembut dan setia. Melalui Kevin, Anna seolah-olah mendapatkan kembali kepingan-kepingan Nizam yang hilang. Kevin juga menceritakan bagaimana ia mengambil alih Adigana kontraktor karena perusahaan itu memiliki visi yang sama dengan impian masa muda mereka. "Aku melakukannya untuk kami berdua, Anna," katanya suatu sore. Matanya bersinar penuh semangat. Perlahan, percakapan mereka bergeser dari sekadar mengenang Nizam menjadi berbagi tentang kehidupan mereka saat ini. Anna mulai melihat Kevin bukan hanya sebagai sahabat Nizam, tetapi sebagai seorang pria yang berempati, cerdas, dan memiliki visi yang membumi. Kevin, di sisi lain, mengagumi kekuatan Anna, ketangguhannya dalam bekerja setelah melewati masa sulit, dan kecantikannya yang sederhana. Mereka saling menguatkan. Kedekatan emosional itu tumbuh organik, tanpa dipaksakan, berakar dari tanah kesedihan yang sama. Suatu malam,
Saat mereka lembur membahas tender besar, Kevin menuangkan teh untuk Anna. Dan tangan mereka bersentuhan sebentar. Sentuhan itu singkat, hanya sepersekian detik, tetapi menghasilkan sengatan listrik yang lama tidak Anna rasakan. Keduanya menarik tangan dengan canggung. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa memekakkan telinga. Anna merasa panik. Ia berlari ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Bagaimana bisa? Ia merasa bersalah. Nizam belum genap 2 tahun meninggalkannya. Perasaan ini terasa seperti pengkhianatan terburuk. Mencintai Kevin terasa seperti mencoreng kesucian cintanya pada Nizam. Bagaimana jika ia hanya jatuh cinta pada Kevin karena Kevin adalah cerminan Nizam, karena dia membawa arloji itu? Apakah ini hanya pelarian? Di sisi lain, Kevin juga bergumul. Ia merasa dilema. Mencintai Anna terasa seperti melangkahi batas kesetiaan kepada sahabatnya. Ia takut Anna melihatnya sebagai pengganti, bukan sebagai individu. Dia khawatir orang lain, dan terutama Anna, akan berpikir dia mencoba mengambil tempat Nizam. Namun, Kevin memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya. Anna, katanya suatu hari, saat mereka berjalan di tepi danau kota, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku mencintaimu, dan aku menghormati Nizam. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Kita berbagi luka yang sama. Dan entah bagaimana, hanya kamu yang bisa membuatku tidak merasa sendiri. Anna menatapnya. Ia melihat ketulusan di mata Kevin. Bukan sekadar pelampiasan. Aku takut, Kevin. Aku merasa bersalah pada Nizam, jawab Anna jujur. Kevin menatap mata Anna dalam-dalam. Nizam tidak ingin kita menderita, Anna. Dia ingin kita bahagia. Kita tidak menggantikan dia. Kita menyembuhkan diri kita sendiri, bersama-sama, dengan restu darinya. Perlahan, di bawah rembulan kota baru, Anna menyadari kebenaran. Cinta yang ia rasakan pada Kevin tidak mengurangi sedikit pun cintanya pada Nizam. Perasaan ini adalah kelanjutan, bukan penghapusan. 2 bulan kemudian, Ibu Nizam sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Anna dan Kevin, yang kini secara resmi menjalin hubungan, mengunjunginya bersama. Kevin memperkenalkan Anna sebagai calon pendamping kepada Ibu Nizam. Ibu Nizam, yang fisiknya lemah, namun matanya bersinar penuh kebijaksanaan, meraih tangan Anna dan Kevin. Tangan tuanya terasa hangat. Nizam pernah bilang padaku, ucapnya pelan. Setiap kata terasa berat namun penuh makna. Bahwa hal terberat baginya adalah, jika ia pergi lebih dulu, Anna akan sendirian. Dia ingin Anna tertawa lagi. Ingin Anna melanjutkan hidupnya. Ia menoleh ke Kevin. Kevin, kamu adalah hadiah terakhir Nizam untuk Anna. Anakku tahu, kamu adalah pria yang baik. Dia tahu, kamu akan menjaga Anna seperti kamu menjaganya dulu. Ibu Nizam tersenyum lembut. Dulu, arloji itu kuberikan padamu, agar kamu ingat betapa hebatnya persahabatan kalian. Sekarang, aku tahu, arloji itu adalah kunci dan pembuka jalan. Jika cinta Kevin membuat Anna bahagia, Nizam pun akan tersenyum. Kata-kata itu adalah air suci yang membebaskan Anna dari sangkar rasa bersalahnya. Itu adalah restu yang datang dari satu-satunya orang yang memiliki hak untuk menghakimi. Air mata bahagia mengalir di pipi Anna, rasa bersalahnya luruh, digantikan oleh rasa syukur dan damai. Seminggu setelah memberikan restu yang berharga itu, Ibu Nizam meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Anna dan Kevin menghadiri pemakaman bersama. Mereka tidak lagi canggung. Mereka berdiri berdampingan, menguatkan satu sama lain, seperti sepasang jangkar yang terikat. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, tetapi juga keluarga yang berbagi memori. Keluarga yang dibentuk dari kehilangan dan harapan. Beberapa tahun kemudian, Kevin dan Anna menikah. Pernikahan mereka sederhana, dipenuhi cinta, dan dihadiri oleh teman-teman kantor serta kerabat dekat. Pada hari pernikahan mereka, Kevin tidak memakai jam tangan mahal baru. Ia tetap memakai arloji Nizam, arloji perak, dengan tali kulit coklat tua, yang kini memiliki goresan cerita baru. Arloji itu bukan lagi simbol duka atau misteri, melainkan simbol penyatuan takdir. Simbol bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu atau kematian. Setahun setelah pernikahan mereka, Anna melahirkan seorang putra. Mereka sepakat untuk memberinya nama Nizam. Saat Anna menggendong bayinya, menatap wajah kecil yang tidur nyenyak itu, ia menyentuh pergelangan tangan Kevin. Arloji itu berdetak, mengukur waktu yang terus berjalan. Anna tersenyum. Ia menyadari, cinta tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk.
Cinta yang dulu ia miliki untuk suaminya yang pertama kini mengalir melalui persahabatan yang mendalam, menjadi kasih sayang yang tulus dan terwujud dalam sebuah keluarga baru. Nizam telah pergi, tetapi cintanya melalui Kevin dan putra mereka tetap abadi.